Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali seperti biasa rutinitas kita di sore hari mengaji kitab At-Tibyan fi Adami Hamalatil Quran yang alhamdulillah bertepatan dengan hari ke-17 puasa Ramadan dan juga bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran, di mana Al-Quran menurut beberapa riwayat diturunkan pada tanggal 17 Ramadan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Semoga kajian kita, ngaji kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ridwanullah ta'ala 'alaihim ajma'in wa li arwahi abaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il 'amilin wa li jami'il musannifil kutub musannifiha wa syarihiha wa li najazana ila muntaha wa li tamil qur'an wa li jami' arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa siqaina wa qaribaina wa syahina wa man ahabbana wa man lahu haqqan 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin mengenai etika orang yang menghafalkan Al-Qur'an, orang yang mengajar Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, atau setiap orang yang berkecimpung yang berkenaan dengan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasani lan saking Hasan al-Basri kang bangsa Basrah. Rahimahu mugi-mugi ngrahmati ing Hasan Basri sapa Allahu Gusti Allah annahu sak temene Hasan Basri iku kala ngucap sapa Hasan Basri, innaman sak temene wong kana kang ana sapa man iku qablakum kang tetep ing dalem sadurunge sira iku ra'au ningali nekodake sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an rasaila ing pira-pira surat ing pira-pira pesan mirrabbihim saking pangerane man fakanu mongko ana sapa man iku ya tadabbarunahu angen-angen sapa man ing rasail bilaili ing dalem wektu wengi wa yunfidhunahu lan ngamalake sapa man ing rasail fin nahari ing dalem raina. Jadi ada riwayat dari Hasan al-Basri yang mengatakan bahwa orang-orang sebelum kamu, maksudnya zaman Hasan al-Basri itu sudah termasuk zaman tabi'in. Jadi ya orang tabi'in, kemudian sahabat dan Rasulullah. Jadi orang-orang pada zaman tersebut itu melihat Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran merupakan pesan-pesan, surat-surat dari Allah, dari Tuhannya, yang mereka tadabburi, yang mereka angen-angen, yang mereka cermati di malam hari dan kemudian diamalkan di siang hari. Jadi orang-orang dulu itu zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in itu melihat Al-Qur'an sebagai surat cinta dari Tuhan, surat cinta dari Allah. Ketika kita sudah melihat bahwa Quran itu sebagai surat dari orang yang mencintai kita, kan kita pasti sering membacanya berulang kali. Seperti lainnya orang yang sedang jatuh cinta, dapat SMS, dapat WA dari yang disukai atau orang yang dicintai itu, meskipun cuma hai itu kan
balik diwaca itu. Dibukai itu. Padahal cuma bilang hai itu. Tapi itu datang dari orang yang dicintai. Itu kan akan menimbulkan perasaan bahagia. Berarti begitupun juga Al-Quran. Ketika kita memandang Al-Quran sebuah surat cinta dari Allah, ya kita akan membaca dengan senang hati, kemudian diangen-angen, difikir, dicermati, diteliti. Ini apa sih maksud ayatnya? Apa sih yang dikehendaki Allah itu di dalam Al-Quran? Nah, kemudian setelah mencermati, memahami, pagi harinya dipraktekkan, diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam surat cinta. Seperti orang janjian lah di WA itu, besok datang ya jam segini. Oke gitu. Jadi di SMS malam itu disuruh datang jam 7, jam 6 sudah standby itu. Itu kalau orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang yang tidak suka ya di WA bolak-balik enggak dibaca, di-read doang. Di-read centang biru tapi enggak dibales ya. Orang baca Al-Quran seperti itu, baca tok tapi tidak diamalkan gitu. Tapi memang sulit, apalagi seperti kita orang yang tidak terlalu paham bahasa Arab kan, sulit. Baca saja itu sudah untung-untungan itu, apalagi sampai meresapi, mencermati, mengamalkan, wah itu naik level wali itu. Nah ya berhubung kita masih di level membaca, ya sering-sering membaca. Jangan kok percuma saya baca, gak paham. Enggak. Baca pun enggak paham itu ada pahalanya. Apalagi yang dibaca Al-Quran. Sampai mau coba SMS teko cewek masih gak paham ngono ya. Opo sih karepe. Tetep aja dibaca. Nah itu. Jadi ya dianggap ditadaburi lah, difikirkan. Jadi ada tadabbur, ada tafakkur. Kalau tafakkur itu dipikir, kalau tadabbur itu dicermati, diteliti, diangen-angen. Oh, apa sih maksudnya itu? Nah itu. Kemudian wa anil Fudaili lan saking Syekh Fudail bin Iyadin Fudail bin Iyad rahimahullah, yang bagi sayuk joli hamilil Qur'ani ketuwe wong kang gawa Qur'an, ketuwe wong kang apal Qur'an, apa alla yakuna yen to ora ana iku lahu ketuwe hamilul Qur'an apa hajatun hajat kebutuhan ila ahadin marang wong suwiji minal khulafai saking pira-pira pemimpin, faman mongko wong dunahum kan sak ngisore khulafa. Wa anhu lang saking Fudail aidon halemale kala ngucap sapa Fudail, hamilul Qur'ani utawi wong kang gawa Qur'an, utawi wong kang apal Qur'an iku hamilu rayatil islami, wong kang gawa genderane Islam. Layam bagi hale ora selekja lahu keduwe hamilul Qur'an apa ayyal huwa yen to dolanan sapa hamilul Qur'an ma'aman ing dalem sertane wong yalhu kang dolanan sapa man, wala yashulan ora lali sapa man sapa hamilul Qur'an ma'aman ing dalem sertane wong yashu kang lali sapa man, wala yalghaw lan ora ngomong gak ana gunane sapa hamilul Qur'an ma'aman ing dalem sertane wong yalghaw kang ngomong-ngomongan sapa man ta'ziman krana mulyakna li haqqil Qur'ani marang hake Qur'an. Jadi diriwayatkan juga dari Al-Fudail bin Iyad, salah satu qadhi, beliau mengatakan bahwa orang yang berhubungan dengan Al-Quran, berkecimpung dengan Al-Quran itu hendaknya tidak memiliki perasaan butuh kepada pemimpin atau orang-orang yang di bawahnya. Maksudnya butuh seperti apa? Maksudnya ya tidak kok mengemis jabatan atau mengemis imbalan, pingin dekat dengan penguasa atau yang lain-lain itu. Jangan memiliki keinginan dekat, maksudnya kebutuhan saya butuh pada pemimpin. Kalau memang urusannya untuk keduniaan. Namun memang kalau urusannya tentang pengajaran, pembelajaran atau dan yang lain-lain yang hubungannya dengan pendidikan umat, tidak apa-apa memiliki kebutuhan kepada pemimpin. Contohnya kita mendekati pemimpin atau penguasa agar bisa melaksanakan kegiatan keagamaan atau seperti itu.
itu tidak apa-apa. Namun ketika kita dekat dengan penguasa tujuannya untuk hanya mencari proposal, mencari uang atau dan yang lain-lain, itu yang menurut Syekh Nawawi itu kurang baik. Tidak seharusnya seperti itu. Contoh banyak sekali pondok yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, baik itu material ataupun uang. Salah satu yang saya tahu di pondok saya dulu di Singosari itu, yai itu tidak mau dapat bantuan dari pemerintah untuk pembangunan pondok. Saya tidak mengerti apa alasannya, pokoknya yai tidak mau. Jadi santrinya itu tiap bulan disuruh keliling cari sedekah dari orang-orang. Itu lebih diprioritaskan daripada mendapat bantuan dari pemerintah. Tidak tahu sirinya seperti apa, tidak tahu. Pokoknya diperintah cari bantuan ke orang-orang ya berangkat. Namun ketika yai mendapatkan bantuan dari pemerintah, beliau tolak dengan secara halus bahwa pondok tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah. Itu banyaklah contoh-contoh yang seperti itu. Namun juga banyak yang memiliki keyakinan bahwa ini uang di pemerintahan itu kalau tidak diterima nanti dipakai untuk kemaksiatan. Lebih baik diterima saja. Untung-untungan kan jadi pondok gitu. Jadi alasannya seperti itu, pendapatnya seperti itu juga tidak apa-apa. Makanya banyak juga pondok-pondok yang menerima bantuan dari pemerintah. Saya yakin beliau-beliau ini yang menerima bantuan dari pemerintah memiliki husnudzon, kalau ini nanti tidak saya terima, kemudian uangnya kembali lagi ke pemerintah, kemungkinan besar digunakan untuk hal yang tidak baik juga ada. Mending saya terima saja, karuan jadi pondok. Gitu. Ya tergantung masing-masing lah, tergantung kiainya masing-masing. Namun menurut Syekh Nawawi, jangan memiliki perasaan butuh. Saya butuh sekali kepada pemerintah. Nah itu. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Fudail bahwa orang yang hidupnya dengan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran itu sebagai pembawa bendera Islam. Sebagai pembawa bendera Islam. Jadi layaknya prajurit itu ada di depan sebagai garda terdepan yang membawa panji-panji Islam. Karena tanpa orang yang mengajar Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran itu syariat tradisi orang-orang untuk bisa membaca Al-Quran itu akan menyusut sedikit. Maka pantas dinamakan oleh orang yang membawa panji-panji Al-Quran, membawa bendera Al-Quran, bendera Islam maksud saya. Kemudian mereka hamilul Quran itu tidak seharusnya yalhu itu lelahan itu main-main dengan orang yang main-main, maksudnya kakean dolin gitu loh. Jadi gak pantas ya wong Quran kok dolan ae, blakraan itu. Timbang blakraan lah yo ngaji ndek omah gitu loh maksudnya seperti itu. Timbang main-main nongkrong, mending di rumah ngaji atau belajar itu. Kemudian wala yashu ma'aman yashu, dan berleha-leha berlalai-lalai dengan orang yang lalai. Jadi pokoknya melakukan kegiatan yang melalaikan dari Al-Quran itu tidak pantas orang-orang Quran yang seperti itu menurut beliau. Jadi orang Quran ya harus longgo, duduk manis dengan Quran. Kemudian wala yalgha ma'aman yalgha ta'dhiman haqqil Quran, dan jangan ngomong ngalor ngidul, maksudnya ngobrol nongkrong ngomong nggak jelas ngalor ngidul itu tidak pantas bagi orang-orang yang hamilul Quran. Kenapa? Ta'dhiman li haqqil Quran, untuk memuliakan Quran. Nanti kan mosok wong Quran ngono rek. Mosok wong Quran penggaweane nongkrong di pojokan ngono. Mosok orang Quran penggaweannya itu. Kelakuannya nek perapatan, nongkrong, jagongan, rokokan, jedal-jedul. Tidak pantas kalau menurut beliau. Tapi kalau niatnya dakwah ya lain lagi, itu kastanya sudah beda. Kita
berbicara masyarakat umum. Jadi ketika orang yang berkecimpung di dunia Al-Quran ya paling baik di rumah saja. Ya baca Quran, ya meneliti Quran, ngaji Quran atau yang lain-lain. Kalau enggak ya menikmati hal-hal yang halal yang ada di rumah. Yang punya anak yang ngerawat anak, yang punya istri ya ngerawat istri, yang punya orang tua masih punya orang tua ya merawat orang tuanya dan yang lain-lain. Jangan sampai kita tersibukkan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat di luar itu. Karena untuk memuliakan Al-Quran yang sedang kita bawa, kita tekuni. Nah, itu. Kemudian faslun ayhada faslun. Wa min ahammi malan iku setengah saking penting-pentinge barang yuk marukan dengan perintah sapa hamilul Quran bihi kelawan ma ayah dara utawi yen wedi sapa hamilul Quran kulal hadari kelawan sak temene wedi minit tikhadil Qur'ani saking ngalap Quran ma'isyatan ing pengupa jiwa yaktasi bukan kerja sapa hamilul Quran biha kelawan ma'isyah. Faqad ja'a mangko teman-teman teko an Abdurrahman bin Shiblin saking Abdurrahman bin Shibil radhiyallahu anhu apa qala ngucap sapa Abdurrahman qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'u maca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wala ta'kulu lan aja mangan sapa sira kabeh bihi kelawan Al-Qur'an wala tajfu lan aja sombong aja ngedoh sapa sira kabeh anhu saking Qur'an wala taghlu mangko wala taghlu lan aja lebay lan aja berlebihan sapa sira kabeh fihi ing dalem Qur'an. Nah, ini kemudian orang hamilul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu juga harus takut, khawatir, tidak berani. Jangan sampai menjadikan Quran itu ladang penghasilan. Kalau menurut kitab ini, jangan sampai menjadikan Al-Quran itu tempat dia menghasilkan kekayaan. Karena diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shibil yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa kalian itu semua bacalah Quran, namun jangan makan dari Al-Quran, jangan kemudian menjauhi Quran, dan jangan berlebihan dengan Al-Quran. Nah, ini Imam Nawawi menurut saya sangat objektif ya. Di awal beliau mengatakan bahwa jangan sampai kita makan dengan Al-Quran, mencari kehidupan, mencari kekayaan dengan Al-Quran di awal. Nanti di bab setelah ini, maksudnya pertemuan besok insya Allah itu akan membahas tentang yang memperbolehkan untuk mengambil upah dengan Al-Quran. Ini sekarang kita membahas tentang larangan untuk memperkaya diri dengan Al-Quran. Nah, itu perintahnya dari Rasulullah. Kita semua disuruh baca Quran, namun jangan sampai menjadikan Al-Quran itu untuk meraih atau sebagai pengupa jiwa, kekayaan, pekerjaan, profesi kita. Jangan sampai seperti itu. Kemudian jangan sombong, jangan menjauh dari Al-Quran, dan jangan berlebihan dengan Al-Quran. Maksudnya berlebihan itu ya berlebihan dalam memaknainya, terlalu lebay sehingga tidak sesuai tafsirnya, sehingga tidak sesuai makna yang dikehendaki. Kemudian dalam segi bacaan ya lebay, maksudnya matnya terlalu panjang atau makhrajnya terlalu dalam dan yang lain-lain itu. Wala taghlufi, jangan lebay gitu. Kata Rasulullah gitu, jangan lebay gitu. Nah, kemudian wa an Jabirin, dan saking Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Jabir dari Nabi, Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an min qabli ayyatiya saking sadurunge yen to teka sapa kaumun yukimunahu kang jumenengake sapa kaum ing Quran iqamatal qadhi ing jumenengake Allah ya ta'ajjaluna kan age-age sapa kaum wala ya ta'ajjaluna lan ora ngendo-ngendo sapa kaum. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud bimaknahu kelawan maknane Abu Dawud, kelawan redaksine Abu Dawud. Min riwayati Sahlin bin Sa'ad, dari riwayat Sahal bin Sa'ad.
Manahu utawi maknane hadis iku ya ta'ajjaluna age-age sapa kaum ajrahu ing upahe Quran, ing ganjarane Quran imma bimalin ana kalane kelawan bondo utawa kelawan donya, kelawan dhuwit, wa imma bisumatin lan ana kalane kelawan ketenaran, kemasyhuran, kepopuleran au nahwihima utawa sepadane bondo lan sum'ah. Jadi seperti yang tadi Nabi itu mengatakan bahwa kalian baca Quran, sering-sering baca Quran, sebelum nanti datang suatu kaum yang menghidupkan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, namun menginginkan ganjaran yang instan, yang langsung. Ya jadi kalau ngaji langsung dapat amplop, seumpama gitu ya, gambaran sederhananya seperti itu. Mereka tidak mengharapkan ganjaran atau pahala yang ada di akhirat. Mereka hanya mengharapkan mendapatkan harta, kemudian kepopuleran dan ketenaran. Itu tujuan utamanya. Nah, namun ketika hal tersebut bukan menjadi tujuan utama, melainkan hanya barokah dari kita membaca Al-Quran, ya lain lagi nanti hukumnya. Nanti itu kan termasuk berkah, termasuk manfaat yang kita dapatkan dari atau rahmat Allah yang dibagikan kepada kita lewat Al-Quran. Namun ketika memang tujuannya saya ingin kaya dengan Quran, nah itu yang salah. Itu namanya menjual Quran. Kalau dalam bahasa keren itu menjual agama. Menjual agama. Jadi ya tujuannya cuma cari kekayaan. Tidak ada tujuan dakwah atau tidak ada tujuan yang berhubungan dengan tegaknya Islam. Itu yang dilarang, yang tidak disukai. Nah, insya Allah besok kita akan membahas tentang yang memperbolehkan mengambil manfaat dari Quran. Kalau yang tadi kan cenderung melarang mendapatkan kehidupan ataupun penghasilan dari Quran. Kita bertemu besok lagi insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.